Baik kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Niko Renaldi. Di kesempatan NL Talk edisi kali ini kita akan membahas mengenai konstitusionalitas negara Indonesia yang akan kita bahas bersama Pak Laurel. Oke. Baik, jadi gini Pak. Pertama terima kasih Pak udah bersedia untuk hadir untuk membersama kami dalam sesi diskusi kali ini. Dalam diskusi kita kali ini kita akan membahas beberapa poin Pak. Yang pertama mengenai Pancasila, baru kewenangan Mahkamah Konstitusi, Presiden terakhir mengenai lembaga negara, Pak. Dalam pasal 37 Undang-Undang 1945, Pak, disebutkan bahwa yang tidak dapat diubah itu adalah bentuk NKRI, Pak. Lantas banyak spekulasi seperti Rocky Gerung, kemudian banyak aktor-aktor lain masih mengatakan bahwa Pancasila dapat diubah berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Sebenarnya mekanisme seperti apa yang akan dilalui jika ingin mengubah Pancasila sebagai ideologi negara, Pak, berdasarkan ketentuan pasal tersebut? Saya constitutional lawyer ya, sarjana hukum tata negara. Jadi pendekatan utamanya itu norma yang ada di dalam konstitusi. Indonesia menganut konstitusi tertulis. Yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diubah di amandemen istilahnya 4 kali, tahun 99, 2000, 2001, 2002 oleh MPR. Dalam konteks teks konstitusi sebagai norma ketatanegaraan, kalimatnya itu usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Ayat 1 dari pasal 37, ayat 2 juga begitu. Setiap usul perubahan pasal-pasal. Ketiga, pengubahan pasal-pasal dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota majelis. Putusan mengubah pasal-pasal dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh MPR. Lalu kelima, ayat terakhir dari pasal 37, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Itu bukan berarti yang lainnya boleh dirubah. Ayat 1 sampai 4 pasal 37 itu menyebutkan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pancasila itu bukan pasal Undang-Undang Dasar. Sehingga pasal 37 ini bukan dasar hukum untuk perubahan Pancasila. Tadi saya bilang saya constitutional lawyer, orang hukum tata negara, bicaranya pakai dasar hukum, dan pengertiannya jelas sekali dari ayat 1 sampai 4, perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Memang di ayat kelima disebutkan bahwa NKRI tidak bisa diubah, tapi bukan berarti cuma NKRI yang tidak bisa dirubah lalu seluruhnya bisa dirubah. Tidak. Begitu cara membacanya. Tapi begini Pak, mungkin kalau kita ulas lagi lebih dalam nih Pak ya. BPIP dan beberapa pejabat publik Pak seperti Mahfud MD, kemudian Luhut Binsar Panjaitan sering mengemukakan bahwa Pancasila ini sudah final Pak. Nah kalau kita bicara final, tentunya dalam satu pertandingan final itu kan mempertemukan dua hal yang berbeda gitu Pak. Nah dalam hal ini Pancasila sebagai sesuatu yang final itu maksudnya apa Pak? Mungkin bisa Bapak lebih detail untuk memberi pemahaman kepada kami Pak. Saya ambil di perpustakaan saya ini dokumentasi judulnya ya, Naskah Persiapan UUD 45 yang disusun oleh Muhammad Yamin. Terbit pertama tahun 59. Ini naskah persidangan BPUPK. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya kasih catatan dulu. Di bukunya Marsilam Simanjuntak, dokumen yang diterbitkan atas nama Profesor Haji Muhammad Yamin ini ada masalah. Dia meminjam dokumen dari AG Pringgadikdo dan tidak pernah dikembalikan. Dan tidak ada yang pernah tahu di mana dokumen asli itu. Marsila mencoba mencarinya sampai ke perpustakaan di Leiden. Tidak ketemu. Sehingga apa yang disadur di bukunya Muhammad Yamin ini menjadi satu-satunya dokumen. Saksi hidup lainnya adalah Supomo. Sayangnya terbitan buku ini tahun 59, Supomo baru saja wafat. Sehingga tidak ada yang bisa konfirmasi apakah tulisan di dalam buku Yamin ini valid, absah. Karena ada desas-desus, salah satunya Muhammad Hatta tidak begitu percaya pada kejujuran akademik Muhammad Yamin. Yang bersangkutan suka menambah mengurangi notulensi. Dalam pembicaraan tentang Pancasila yang jadi masalah di sini, 3 yang dipaparkan.
versi Bung Karno, versi Supomo, dan versi Muhammad Yamin. Mungkin saja kalau kita ketemu dokumen aslinya, begitu banyak anggota BPUPKI, belum tentu cuma 3 ini yang bicara soal falsafah negara. Jadi waktu itu dibicarakan tentang filosofi Grondslag dari negara Indonesia yang akan dimerdekakan. Jadi problemnya di situ untuk buku ini. Tetapi buku ini satu-satunya saksi yang ada dalam konteks perdebatan Pancasila. Kalau kita melihat buku ini, begitu dia dituangkan ke dalam pembukaan preambul UUD 45, begitu dia ditaruh, itu dia final. Tetapi finalnya Pancasila ini di luar, jadi di luar teks, gerakan-gerakan di luar teks ini, ada 2 yang besar yang menolak Pancasila. 1, ideologi komunisme. Kedua, yang ingin membuat negara Islam Indonesia. Oke. Tetapi tidak ada di dalam teks. Nah, di dalam konteks hukum tata negara, kita memahami itu secara empirik, meminjam cara pandangnya kawan-kawan dari ilmu sosial politik. Apa yang terjadi? Sementara dalam konteks kita hukum tata negara, normatif, tidak ada lagi pembahasan Pancasila setelah itu. Setelah dia dituangkan ke dalam pembukaan, selesai. Dia disalin di mukadimah konstitusi RIS, ya ada redaksi kecil yang agak berubah sedikit, tapi pada dasarnya sama. Dia disalin lagi di mukadimah UUD sementara 1950, lalu waktu diberlakukan UUD 45 kembali berdasarkan dekret presiden, ya jelas dia di pembukaan itu. Lalu setelah di amandemen dilakukan perubahan saat reformasi, dia tidak dikutak-atik. Sehingga pengertian itu dalam konteks tata negara boleh dibilang, kalau semuanya orang bilang final, boleh dalam artian tidak ada pembahasan Pancasila lagi setelah itu. Sebagai insiden pada saat kita menyusun konstitusi yang ideal untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, kita bikin pemilihan umum tahun 55, 1 memilih anggota DPR, 1 memilih anggota konstituante. Anggota konstituante ini merumuskan Undang-Undang Dasar yang ideal. Itulah yang deadlock. Konstituante bersidangnya di Bandung. Itulah yang deadlock. Terakhir saat PKI tidak lagi mau ikut di dalam itu, lalu berhadap-hadapan dengan Masyumi dan kawan-kawan Islam, sehingga tidak lagi bisa tercapai. Nah, terhadap situasi ini ada 2 pendapat. Satu pendapat bilang 90% naskah itu selesai. Undang-undang dasar yang ideal itu. Hanya konflik di ideologi itu yang tidak selesai. Sehingga pemberlakuan dekret presiden 5 Juli 59 oleh yang menganggap sudah selesai itu pengambil alihan kekuasaan oleh Soekarno. Karena berdasarkan UUD 45 yang ditetapkan PPKI, kekuasaan terbesar itu di tangan presiden. Kalau seandainya diberlakukan, kita nggak tahu diskursnya, tapi nanti wacananya apa, kita cari lagi dokumentasi yang hasil dari konstituante diberlakukan, kemungkinan terbesar parlementer sistemnya. Dan kalau parlementer, posisi Soekarno itu hanya simbol kepala negara, tidak menjadi kepala pemerintahan. Untuk diingat, Undang-Undang Dasar 45 waktu diberlakukan pertama oleh PPKI tanggal 18 Agustus, November itu ada persidangan, lalu kemudian ada penguatan Komite Nasional Indonesia Pusat, lalu ada pengambil alihan kewenangan penyelenggaraan lembaga negara, MPR, DPR, yang berdasarkan aturan peralihan pasal 4 itu dipegang oleh presiden, dibantu oleh komite. Dalam persidangan ini, komite itulah yang mengambil alih kegiatan parlemen. Inilah nanti ada insiden maklumat wakil presiden nomor X. Dibilang wakil presiden karena presiden tidak hadir, tapi wakil presiden Hatta mengkonfirm bahwa presiden setuju. Kemudian dari KNIP itu dipilih badan pekerja, lalu badan pekerja yang diketuai oleh Syahrir bergulir menjadi pemilihan Perdana Menteri. Syahrir, Perdana Menteri pertama.
yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalau dari redaksi pertama kan Presiden bertanggung jawab pada MPR. Nah, sehingga yang ini kepada Knip, bukan kepada Presiden. Itu insiden sebagian orang supporter Soekarno menganggap ini silent coup, kudeta diam-diam, kudeta senyap terhadap Soekarno. Sehingga walaupun UUD 45 yang kita berlakukan, yang tidak menganut sistem parlementer, tapi lebih seperti presidensial, walaupun presidennya dipilih oleh MPR, tapi MPR-nya belum ada, tapi presidennya sudah ada, dipilih aklamasi, tidak ada juga DPR karena belum ada pemilu, itu diambil alih oleh Knip. Nah, ini insiden. Sehingga per November dan seterusnya, sampai dengan diberlakukan konstitusi list, memang parlementer, diambil alih oleh UUDS sementara memang parlementer, kemudian berjalan persidangan konstituante, lalu deadlock, dikeluarkan dekret presiden, kembali ke UUD yang pertama. Saya selalu menyebut pertama, sebagian orang selalu menyebutnya UUD yang asli. Saya selalu merasa itu masalah, karena tidak ada UUD yang palsu. Jadi itu situasinya. Kembali ke yang final tadi, sebagai perdebatan kenegaraan, falsafah kenegaraan, memang cuma itu yang ada. Tidak ada lagi pembicaraan itu. Dan tidak ada lagi keputusan setelah itu. Dan tidak ada juga rapat MPR atau segala macam membahas itu. Sehingga kalau ada kawan-kawan yang menganggap Pancasila final, mungkin dengan pengertian itu. Nggak ada lagi yang mau ngutak-ngatik, nggak ada lagi. Sehingga persoalannya tidak di Pancasila, tetapi menjabarkan Pancasila. Kalau menjabarkan Pancasila, jadi Pancasilanya itu sila yang 5 tidak dirubah, begitulah. Memang di pembukaan begitu, ya. Menurut doktrinnya kalau pembukaannya mau dirubah, itu merubah negara Republik Indonesia. Sehingga yang diperebutkan itu bukan Pancasila yang sila 5 itu, tapi menjabarkan Pancasila, menafsirkan Pancasila. Kembali lagi sebagai constitutional lawyer, kalian yang sarjana hukum terutama, bukan politikus, bukan politician, tunjukkan pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang Pancasila. Tidak ada. Kalau tidak ada pasal di Undang-Undang Dasar kan yang paling tinggi, mengatur tentang Pancasila, dari mana jalannya ada undang-undang tentang Pancasila? Tidak cantolannya. Tidak ada cantolannya. Kalau mau dimasukkan dalam konteks bela negara, silakan ada pasal tentang bela negara. Kalau mau dimasukkan dalam konteks demokrasi, silakan. Tapi kalau mengatur lebih lanjut Pancasila, pasal tentang Pancasila tidak ada. Undang-undang itu kan menerjemahkan Undang-Undang Dasar. Cantolannya apa? Ke atas. Saya jadi teringat dari catatan empirik pergerakan. Ada dua yang tidak ingin dengan Pancasila, ideologi, satu komunis, dua Islam. Yang ingin membuat negara Islam Indonesia. Dulu. Kemudian sekarang apa? Yang berkepentingan ya, dalam konteks membahas ideologi. Ada yang membedakan antara ideologi dengan falsafah dasar negara. Ideologi kan ilmu tentang ide, kan kayak begitu. Ini falsafah dasar negara hal lain lagi. Kalau saya sebagai constitutional lawyer ditanya tentang undang-undang yang judulnya Pancasila, pertanyaan pertama saya, pasal mana di Undang-Undang Dasar yang dirujuk? Lihat pasal 1 sampai 37, tidak ada tentang Pancasila. Malah nama Pancasila pun di seluruhnya, di pembukaan maupun sampai akhir, kalau zaman sebelumnya ada penjelasan yang katanya satu paket ya untuk memahami Undang-Undang Dasar 45 yang pertama, tidak ada sebutan Pancasila. Kalau keributan, saya teringat. Keributan itu dulu, keributan konstituante, keributan. Itu orang politik yang lebih tahu ngapain dia ribut. Karena buat saya dalam konteks sarjana hukum, itu pepesan kosong. Pancasila cukup dalam konteks 5 dasar itu. Perdebatannya yang pepesan kosong. Apa sih yang mau diperebutkan dengan memperdebatkan Pancasila? Itu tidak bisa dicari dengan metode normatif. Mesti ditelusuri, spirit orang-orang itu yang membahas Pancasila itu apa sih? Itu kan bukan metode normatif. Kawan-kawan ilmu sosial dan ilmu politik. Apa sih persisnya maunya? Apa yang dimaksud dengan berubah? Dirubah seperti apa? Itu yang kita nggak tahu. Dalam konteks
constitutional lawyer, saya menjawab tidak ada aturan tentang Pancasila. Dalam sidang BPUPKI kan ada 3 tokoh seperti Bapak sebut tadi, Pak. Kemudian ada lagi yang dalam hal Piagam Jakarta, Pak. Yang kemudian dibacakan lagi pada 14 Agustus. Tapi yang jadi permasalahan sekarang, Pak, banyak pihak yang mengatakan bahwa mengapa 1 Juni ketika Soekarno merumuskan Pancasila, Pak. Bukan 18 Agustus sebagaimana yang memang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Nah, sebenarnya ini apa yang terjadi, Pak? Sehingga hari lahir Pancasila itu justru ditetapkan pada tanggal Soekarno merumuskan Pancasila. Ini debat pemaknaan, penafsiran. Penafsiran ini kalau saya telusuri sekarang ini setelah saya ngikutin diskurs yang sekarang berlaku ini, itu 2 aliran yang ribut. Aliran pendukung Soekarno dan aliran pendukung Soeharto Orde Baru. Kalau gampangnya saya bilang begitulah. 2 itu yang ribut. Pendukung Soekarno ingin mengukuhkan kembali keberadaan itu dengan tokohnya Soekarno itu. Kalau dibaca lebih lanjut, 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, itu betul dalam artian istilah. Memang beliau yang mengungkapkan Pancasila dalam sidang itu, BPUPKI. Tetapi kalau dalam konteks isinya, di buku Yamin, 3 orang itu yang bicara. Yang rumusannya ya Pancasila itu juga, seperti di pembukaan. Bung Karno, Yamin, dan Supomo. Kalau dibicarakan urut-urutan, bukan urutan Soekarno yang dipakai. Karena di urutan yang resmi, ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Baru kemudian. Padahal ini soal konstruksi berpikir. Kalau bangunan, mau mulai dari mana bicaranya? Kalau mulai dari atap, bawahnya fundamen. Walaupun paling bawah, siapa bilang fundamen nggak penting? Itu fundamen adalah tempat seluruh rumah bangunan sampai ke atapnya berdiri. Soekarno pakai konstruksi ini. Di atasnya dulu dia bicarain, baru fundamennya. Jadi kalau diplesetkan oleh orang yang mengatakan Soekarno naruh ketuhanan di ujung. Maaf ya, ada yang pakai istilah jelek sekali, di pantat. Itu provokatif. Struktur pikiran Soekarno, dia bicarakan dulu atasnya, baru fundamennya. Versi yang kedua yang mengatakan ketua nomor 1 paling atas, 2, 3 berikutnya. Boleh juga. Itu struktur yang piramid. Yang paling atas memayungi yang bawahnya, memayungi yang bawahnya, memayungi yang bawahnya. Boleh juga, tergantung struktur berpikirnya. Sehingga buat saya, pembaca melihat itu juga perdebatan, maaf, pepesan kosong. Mau dibalik begini, kayak piramid terbalik, atau mau seperti piramid itu, nggak jadi masalah, kan kontennya sama. Sehingga kalau saya melihatnya, itu perdebatan pengaruh, pemaknaan, penafsiran. Antara apa? Saat ini yang terbesar adalah 2. Revitalisasi pendukung Soekarno dengan revitalisasi pendukung Soeharto. Yang kecolongan dalam tanda kutip karena terjadi reformasi setelah 3 dekade berkuasa. Kalau saya melihatnya itu. Lalu apa yang akan terjadi ke depan? Ya rekonsiliasi nasional. Kita persisnya mau apa? Sekarang kan kita terbelah nih, divided kan masyarakatnya. Kadang-kadang kalau saya kesel sama orang, udah perang aja, nanti kan paling kan habis penduduk Indonesia. Kita jadi nggak terlalu besar persoalannya karena penduduknya habis kan kayak begitu. Itu berkelakar. Kalau sudah keras kepala, kalau semuanya keras kepala, ya itu. Kalau semuanya mau dialog, ya kan, mari dialog persisnya apa yang dibicarakan. Saya yakin bukan persoalan ideologi. Saya yang belajar aja filsafat, juga termasuk filsafat hukum, merasa itu bukan wilayah pikiran hukum normatif. Itu kerjaan kawan-kawan yang memang mendalami ilmu filsafat. Kalau mau menelusuri betul ya, nggak sembarangan itu. Pembicaraan-pembicaraan bukan cuma abstrak, absurd. Saya nggak yakin, saya kan ngajar udah cukup lama. Manusia Indonesia yang 267 atau berapa juta rata-rata bisa memahami di level yang itu, saya nggak yakin. Makanya pertikaian ini untuk secara rata-rata penduduk Indonesia, pertikaian pepesan kosong. Silakan ilmu sosial politik telusuri siapa tokoh di balik semuanya ini dan maunya apa. Nanti bisa kebongkar. Oke.
Baik Pak, selanjutnya kita mungkin ke sesi tanya jawab ini Pak. Ada dari saudara Gideon Siombing Pak, mengatakan bahwa apabila melihat dari perspektif konstitusi atau dari sudut hukum tata negara, apakah konstitusional apabila presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengintervensi aparat penegak hukum untuk mencapai tujuan hukum tertentu? Kalau dalam konteks perilaku berkonstitusi, konstitusionalisme itu mengandung paling tidak dua hal. Satu adalah pembatasan kewenangan eksekutif. Ini telusurannya panjang ke zaman monarki absolut dulu. Raja-raja yang berkuasa absolut. Itu mesti dibatasi. Makanya dibikin konstitusi. Dibatasi dengan apa? Dengan hak rakyat. Karena rakyat itu banyak, tidak bisa berunding sekaligus, berunding dengan wakil rakyat. Nah, itulah mulai berdiri parlemen sebagai wakil rakyat. Kita bicara sejarah negara, bukan cuma Indonesia, dari revolusi Prancis dulu, ya. Itu adalah duduknya penguasa eksekutif yang dulu rata-rata monark, ya, orang yang berkuasa absolut dengan wakil rakyat. Berunding. Dulu monarki banyak. Setelah revolusi Prancis, habis bisa dibilang. Tinggal bisa dihitung dengan jari. Inggris yang terbesar. Belanda masih ada. Yang lain rata-rata republik. Itu dampak dari revolusi Prancis adalah berdirinya negara-negara republik. Monarki sudah agak tergeser. Penguasa itu mulai secara berangsur dipilih oleh rakyat. Tetapi walaupun dipilih oleh rakyat, nilai-nilai feodal lama, nilai-nilai elitis tidak hilang. Penguasa itu biasanya mentalnya tidak sama dengan rakyat. Kalau yang memerintah itu walaupun pura-pura kerakyatan, itu mentalnya memerintah. Elit. Yang elit ini walaupun bukan lagi raja seperti dulu, tapi ingin berkuasa seperti raja dulu, itu masih berjalan. Walaupun namanya presiden. Kalau lihat seperti di Rusia, kadang presiden Putin, kadang perdana menteri, kadang presiden lagi, kadang perdana yang diputar-putar nanti konstitusinya. Ingin terus berkuasa. Keinginan terus berkuasa ini menyalahi fitrahnya konstitusi. Karena konstitusi itu sejatinya adalah pembatasan kekuasaan. Kalau pakai konstitusi malah orang jadi berkuasa terus-terusan. Tadi contohnya Rusia, contoh lainnya lagi Kamboja, Hun Sen. Kalau kayak begitu terus, ini terjadi manipulasi konstitusional. Itu yang dikhawatirkan. Ditaruh pasalnya, tetapi ruhnya yang berupa pembatasan kewenangan eksekutif tidak ada. Itu satu. Ya, pembatasan tadi. Kemudian dilakukan penataan kelembagaan yang berimbang. Check and balance. Yang tricky. Pada saat sistem presidensial dipakai, kepala negara dan kepala pemerintahan jadi satu. Kita tidak bisa secara jelas membedakan, walaupun ada secara teorinya, kewenangan keduanya. Dia berkuasa di eksekutif sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai kepala negara dia dalam tanda kutip berkuasa juga. Karena dia yang dalam prosedurnya menyusun rekrutmen terhadap jabatan-jabatan tinggi di lembaga-lembaga negara lainnya. Kan yang disebutkan pemilu kan cuma presiden dan DPR, DPD. Yang lainnya kan bukan pemilu, bukan oleh rakyat. Nah, di mekanisme ini yang jadi masalah. Karena di mekanisme ini, lalu kewenangan presiden jadi besar sekali. Kita ini berlindung di praktek Amerika aja. Makanya sistem presidensial kita ada sandarannya. Kalau mengikuti tradisi pemerintahan di Eropa pada umumnya, termasuk Inggris ya, bukan cuma Eropa daratan, mereka menganggap presidensial ini fasis. Mereka tidak ingin ada kepala negara, kepala pemerintahan berkuasa. Mereka ingin dipisah, kepala pemerintahan saja, parlemen yang ngatur. Makanya kalau dilihat nanti di peta Eropa, parlementer, praktek yang berbahaya dalam konteks presidensial itu di situ. Tetapi dalam konteks Indonesia, rambu-rambunya sudah ada. Rambu pertama, menegaskan bahwa tidak boleh lebih dari 2 kali. Nah itulah batasan. Pokoknya totalnya 2 kali. Kecuali presiden dan atau wakilnya melakukan pelanggaran konstitusi. Itu bisa dimaksudkan. Begitu ditengarai terjadi
pelanggaran, DPR mesti mengusulkan ke MK, MK mesti mengadilinya, dan kalau semuanya positif iya, baru hasil MK dibawa oleh DPR di sidang MPR untuk memutuskan pemakzulan tidak. Oke, Niko. Selanjutnya ada lagi Pak pertanyaan dari Andrian Ginting Pak. Pada saat Presiden Habibie dilantiknya di Istana Negara Pak, tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seharusnya beliau dilantik berdasarkan peraturan, harus melalui persetujuan MPR dan DPR. Berdasarkan kasus tersebut, apakah itu legal atau ilegal Pak? Saya mesti cek ulang ya detailnya. Tetapi persoalan Pak Habibie itu jangan dilepas dari lengsernya Pak Harto sebagai presiden. Memangnya siapa yang bakal gantiin Pak Harto kalau presidennya tidak bisa menjalankan tugasnya lagi atau tidak bersedia, kalau bukan wakil? Detailnya saya mau cek, tapi pokoknya tuh itu. Memangnya siapa yang mau gantikan setelah presidennya lengser? Ya wakil. Jadi kalau semuanya dibilang legal atau tidak legal itu perasaan saya kejauhan ya. Tapi nanti saya cek dari mana sumbernya orang mengatakan tidak legal. Tapi kita balik aja ke pokoknya. Pokoknya itu bukan pengangkatan Habibie, tapi mengundurkan dirinya Soeharto. Siapa penggantinya? Lalu soal pelantikan, nah, mungkin pada saat itu Soeharto tidak ingin ke MPR sana. Orang MPR lagi dikuasai oleh rakyat yang minta dia turun. Masa dia ke sana? Ya di istana aja. Dia melepaskan. Soehartonya ya, bukan Habibie-nya yang tidak ingin. Kan dia kan ngikut aja. Jadi triknya nanti ini, tapi saya nggak yakin kalau ilegal. Itu pasti jadi kasus besar kalau ilegal. Oke. Kemudian ini Pak, lagi pertanyaan dari saudara kita Gideon Pak. Mohon petunjuknya Pak sebagai konstitusional law Pak. Bagaimana kita membaca dan menafsirkan konstitusi atau UUD 1945 Pak? Begitu Pak pertanyaannya Pak. Naskah itu kan teks dibaca. Lalu waktu saat membaca kan punya makna. Maknanya itu kalau ada penjelasan otentik, kalau di undang-undang kan ada penjelasan otentik. Ada juga yang namanya opini publik. Kalau kita sendiri yang beda, belum tentu kita salah. Tetapi kita sendiri yang beda, ya kan? Ini kan bisa devian ya, berbeda dengan pemahaman umum. Lalu doktrin dari atau opini dari orang yang dianggap sangat pakar. Nah, karena itu dalam konteks membaca naskah teks konstitusi, kita sambil menengok ada nggak pengertian itu yang otentik ya. Kalau di undang-undang ada penjelasan resmi. Di luar dari itu, kalau penjelasannya dibilang cukup jelas, padahal kita merasa tidak jelas, cari di notulennya. Ada nggak perdebatan tentang itu di dalam notulen? Kalau udah sampai notulen aja, makanya saya sengaja nurunin buku ini sidang BPUPKI. Sampai di sini, kita siswa hukum belum tentu membaca. Kita orang hukum aja sudah tidak semuanya rajin. Ini kritik internal. Mahasiswa itu kan baca karena dikejar-kejar tugas, ngejar nilai, ya kan? Kalau nggak dikejar-kejar kan nggak bakal bikin. Ya kan, itu juga belum tentu baca betul, kan gitu. Itu problemnya. Jadi pertanyaannya Niko, jawabnya gampang. Tetapi orang Jawa bilang melakoninya. Mengerjakannya yang butuh effort. Ya semangat. Nah, jadi kalau semuanya mau jadi constitutional lawyer yang tidak tertandingi, jangan pernah tidur. Baca terus. Ya, kecuali ketiduran.